Purnama, makasih sudah bergabung untuk diskusi itu buku malam ini, yaitu yaitu novelnya Pak Putu yang berjudul Telegram. Selamat malam Eh, Pak Putu, udah ada gambarnya. iya, Pak Putu ini kita perkenalkan saja. Pak Putu itu kalau lihat short bio-nya kemarin, saya sendiri suka kaget. Saya sendiri kaget betul bahwa Pak Putu itu betul-betul seniman serba bisa yang sangat berbakat. Jadi apa namanya, beliau tuh sutradara, pelukis, novelis, esaiis, kemudian cerpenis, kemudian menulis skenario teater, film dan sinetron, kemudian menang FFI, menang DKJ, dan apa namanya, dan puncaknya ya mendapat Satya Lencana Kebudayaan Presiden tahun 2004, kemudian Doktor Honoris Causa untuk dari ISI Yogyakarta sebagai penghargaan jasa dan karya yang luar biasa bagi perkembangan seni pertunjukan di Indonesia tahun 2018. Sedangkan novel Telegram yang kita baca kemarin-kemarin dan dibahas malam ini itu memenangkan sayembara novel DKJ tahun 1972 kalau nggak salah. Kemudian sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Prancis, Belanda, Jepang, Arab, dan Jawa. Jadi tampaknya memang ini karya penting yang perlu kita baca. Kemudian Natali, kemudian sorry, Nimade Purnamasari itu Nimade pengelola program Bentara Budaya Yogyakarta. Kemudian buku puisi pertamanya Bali Borneo meraih buku puisi pilihan Anugerah Hari Puisi Indonesia 2014 dari Yayasan Sagang dan Indopos. Kemudian selain menulis puisi, ia juga menulis novel, antara lain yang sudah saya baca, Yang Menari Dalam Bayangan Inang Mati tahun 2022, kemudian Kalamata tahun 2016. Novel yang Menari Dalam Inang Mati, Dalam Bayangan Inang Mati itu masuk dalam nominasi penghargaan sastra Kemendikbud tahun 2023. Jadi saya kira Purnama Purnama punya background latar belakang budaya dan bakat yang sama dengan Pak Putu. Jadi semoga kita bisa mendapatkan ulasan-ulasan lebih dari Purnama. Kemudian mengenai kutu buku, silahkan untuk Mbak Lili kalau mau untuk memperkenalkan kepada kita semua. Oke. Selamat malam Pak Putu, terima kasih atas kehadirannya dan juga selamat malam kepada eh, Mbak Made Purnama yang sudah bersedia hadir sebagai narasumber. Em, saya dan teman saya Indrina pada saat COVID bulan Juni 2020 eh, memikirkan suatu acara ajang untuk sering berkumpul dan mengisi waktu dengan membaca buku. Eh, dan kita berpikir kita ingin mengundang teman-teman untuk baca buku sama-sama, buku bahasa Indonesia. Kemudian kita kita juga mengundang penulisnya. Selama ini sudah membaca hampir 60 buku dan setiap bulan kita membaca satu buku di setiap hari Rabu berdiskusi dengan melalui Zoom dan semua penulisnya hampir selalu hadir 100% kecuali kalau sudah meninggal kita akan mencari narasumber yang sesuai untuk bidangnya. Jadi dari kita itu aja dan terima kasih. Malam ini kita memiliki ada Pradana Adi yang sebagai moderator. Silakan Adi bisa dimulai. Untuk memulai, silahkan Pak Putu, semoga perkenannya untuk membuka diskusi kami. Pak Putu mungkin bisa cerita bagaimana proses kreatifnya dan segala macam mengenai novel Telegram ini. Nanti kalau Pak Putu mau pamit atau apa, silahkan Pak, karena kami diskusinya sampai jam 9 malam. Kami memperhatikan dengan sangat kondisi Pak Putu. Ya, terima kasih. Udah boleh bicara ya. Iya. Silakan. Pertama-tama terima kasih kepada Kutu Buku karena berkenan untuk menampilkan telegram yang kira-kira sudah lebih dari 50 tahun yang lalu.
Mungkin banyak orang juga tidak tahu apa Telegram itu sekarang. Telegram adalah novel pertama yang saya tulis di Jakarta, tapi juga novel kedua setelah saya menulis Bila Malam Pertama Malam di Yogyakarta. Ada bedanya saya di Yogyakarta dan di Jakarta. Ketika di Yogyakarta, saya memakai judul-judul yang puitis. Bila malam pertama malam, lautan bernyanyi, orang-orang malam, dan sebagainya. Tapi setelah ke Jakarta, tiba-tiba kerasnya kota itu menyebabkan saya menjadi berubah. Dan saya ingin berterima kasih kepada kota Jakarta juga, karena dia memaksa saya berpikir bahwa saya mungkin tidak berbakat untuk hal-hal yang puitis. Udah yang biasa-biasa saja. Saya berterima kasih kemudian saya dibimbing oleh Jakarta untuk memilih judul-judul satu kata. Kata-kata yang ambigu. Kata-kata yang kelihatannya satu kata, tapi artinya banyak. Tidak hanya tergantung dari bunyinya, tapi bagaimana mengatakannya, siapa yang mengatakannya, bagaimana gerakannya, bagaimana lirikan matanya, bagaimana konteksnya, dan sebagainya. Dan juga saya diajarkan oleh Jakarta untuk tidak lagi berpegang kepada cerita untuk membuat pembaca terpukau. Jadi saya dianggap tidak berbakat untuk itu. Jadi saya beralih kepada bukan cerita lagi. Saya beralih kepada imajinasi. Jadi untuk bisa bercerita yang memukau, orang harus pergi riset, membaca buku banyak, kemana-mana, dan saya tidak mungkin melakukan itu, tidak berbakat. Saya hanya mempunyai imajinasi yang berkembang, dikembangkan seluas-luasnya. Karena itu kemudian saya berpikir bahwa saya tidak akan menulis buku-buku, tidak bisa menulis buku-buku yang mempesona pembaca, tapi saya mungkin hanya bisa menulis sesuatu yang membuat sehabis membaca buku itu atau sehabis melihat pertunjukan itu, menonton akan terganggu pikirannya. Itu yang kemudian melahirkan apa yang kami sebut dengan teror mental. Jadi saya membuat teror mental dan mempergunakan kata-kata yang sederhana saja yang tidak dipakai oleh orang lain. Saya belajar dari pemulung, bagaimana pemulung mempergunakan sesuatu barang yang tidak berharga, yang dibuang, sampah, diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi itu yang saya lakukan dengan Telegram itu, dan itu merupakan langkah baru buat saya setelah tinggal di Jakarta. Setelah itu lahirlah Adu, lalu lahir Edan, lalu ada Anu, lahir Lo dan sebagainya, semacam itu yang berdasarkan bertolak dari yang ada. Jadi memanipulasi apa yang ada dan kemudian mengembangkannya menjadi sesuatu yang mungkin tidak bisa memukau penonton, tidak bisa memukau pembaca, tapi membuat pikiran mereka terganggu. Itu yang saya sebut teror mental. Bukan teror yang merusakkan, tapi membuat mereka berpikir. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman yang sudah membangunkan kembali Telegram ini, yang mungkin sekarang tidak ada artinya. Dulu Telegram itu kan sebuah kabar yang sangkut pautnya dengan kematian. Jadi orang kadang-kadang menunda membaca Telegram seakan-akan dia ingin menunda kematian itu, menunda berita duka itu. Ya dalam imajinasi mereka saja. Tapi sekarang artinya udah digantikan, ada WA, ada segala macam yang menyebabkan orang tidak lagi memperhatikan hal itu. Tapi sesudah dia berubah, tetap saja kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis dan dibuat film film kerjasama antara Perancis dan Indonesia. Itu saja dari saya. Saya tidak akan memberikan komentar karena saya tidak ingin mengganggu pembicaraan ini. Saya lebih senang untuk mendengarkan apa yang bisa saya pelajari dari buku yang sudah terbit 50 tahun ini. Terima kasih, saya akan menjadi pendengar yang baik dan biarlah buku itu sendiri yang menjawab kalau ada yang perlu ditanyakan. Terima kasih. Ya, makasih buat Pak Putu. Saya ada yang agak ini sih Pak, agak penasaran karena Bapak di sana menyebut ada Dokter Gunawan, sedangkan setahu saya Bapak tahun 72 tuh sedang bekerja di Tempo. Apakah Gunawan inspirasi Bapak adalah Gunawan Muhammad di situ?
Oh ya, begini, Tempo itu berdiri tahun 71 dan Iya, kantornya di Senin Raya. Saya iya, bekerja langsung di Tempo itu. Sebelum jadi Tempo ada majalah Express, pecah menjadi Tempo, saya ikut Tempo. Jadi siang hari saya menjadi redaksi, oh, ketika para redaksi sudah pulang, malam-malam saya tinggal di kantor, lalu mulai bekerja. Dan jadi pekerjaannya malam. Banyak sekali yang saya kerjakan di sana malam hari, karena siang hari ada deadline yang tidak akan membiarkan saya mengerjakan pekerjaan saya sendiri, begitu. Jadi saya, dekat dengan orang-orang, ada Salim Said, ada ada Basri Asnin di sana, ada iya, Burhan Manto, ada Gunawan Muhammad dan sebagainya. iya, Ketika saya datang ke Jakarta pertama kali tahun 26, di majalah Horizon ada sebuah diskusi dan orang-orang itu hadir di situ. Mereka membicarakan tentang kritik Ganside. Saya terkejut sekali karena referensi mereka referensi dunia di bawah. Dan sedangkan saya biasanya waktu di Jogja ya berpikirnya tentang ya apa yang ada. Jadi saya merasa seperti uh, orang asing dan sangat ketinggalan karena itu begitu masuk Jakarta saya ingin sekali bergabung dengan mereka minimal mendengarkan apa yang mereka bicarakan setiap hari, mungkin tidak sepandai mereka, tapi dengan mendengar apa yang mereka katakan, saya ikut terbawa untuk memikirkan hal-hal yang lebih konteksnya lebih meluas seperti itu. Seperti oke, itu. oke, makasih Pak. Untuk Purnama, silakan kalau ada yang kami 30 menit untuk presentasi, untuk bercerita mengenai apa yang novel ini kan memenangkan penghargaan DKJ ya. Jadi untuk konteks zaman itu apa yang dalam tanda kutip baru Purnama dari novel ini dan apa aspek yaitu aspek kebaruan dari segi bentuk maupun materinya itu kira-kira apa Purnama? Makasih. Ya, baik. Makasih Mas Adi. Ya, Selamat malam semuanya. Terima kasih telah mengundang saya dalam forum ini. Dan saya juga senang bisa bertemu secara virtual dengan Pak Putu yang sudah lama karya-karyanya kita baca dan menggugah dengan banyak sekali pertanyaan. Dan kami senang melihat Pak Putu dalam kondisi yang baik dan sehat malam hari ini. Membaca Telegram ini seperti merecall lagi memori saya di masa lalu saat membaca buku-buku Pak Putu Wijaya. Dan ada rasanya semacam kilas balik bagi saya untuk menelisiknya. Tapi sebelum sampai ke situ saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai apa yang dikatakan dalam novel ini. Jadi novel ini kita tahu sama-sama menggunakan plot yang maju. Dan seiring dengan proses mengalirnya cerita dalam plot itu, kita mendapatkan banyak sekali kilas memori, imaji tokoh utama yang dituturkan dengan monolog-monolog interior. Tadi Pak Putu sudah menyampaikan, terima kasih Pak Putu, bahwa ini adalah novel yang tidak bersetia secara utuh pada cerita, tapi lebih kepada imaji. Dan itu juga yang mewarnai isi dari novel ini lewat POV seorang tokoh utama aku, seorang laki-laki belum menikah, masih lajang, perantauan dari Bali, tinggal di Jakarta, mengalami bohemianisme pada tahun 70-an dengan alam pergaulan di sekitar Senen, nah kurang lebih begitu. Dan dia seorang wartawan, dia juga disebutkan dalam novel ini menjadi seorang ayah angkat dari seorang putri bernama Sinta berusia 10 tahun. Dan latar ini juga secara konsisten dituturkan dari awal sampai akhir. Sampai kemudian kita dihadapkan pada satu situasi ketika telegram itu datang. Telegram ini
eh, tadi Pak Putu sudah sampaikan itu lebih banyak mengabarkan berita duka sehingga banyak orang sering untuk menunda-nundanya membuka kabar yang dikirimkan lewat Telegram itu. Tapi kalau bagi saya melihat Telegram ini seperti semacam kotak Pandora, Pak Putu. Jadi semacam apa ya, sebuah pemantik dari munculnya berbagai masalah-masalah yang dalam novel itu begitu berkelindan, saling tumpang tindih, dan itu yang membuat imaji yang terbentuk, peristiwa-peristiwa yang terbentuk itu menjadi sangat-sangat kaya, sangat-sangat surreal kalau boleh dibilang seperti itu. Problem-problemnya yang menurut saya yang lebih utama itu adalah problem kerapuhan persona seorang manusia Bali yang hidup di rantauan menghadapi kenyataan-kenyataan yang saling tumpang tindih tadi. Dan ini dipertajam lagi karena si tokoh ini itu sejak awal digambarkan tidak terbuka dan tidak jujur, baik itu terhadap peristiwa ataupun juga terhadap perasaannya sendiri. Dan ketidakjujurannya ini itu seperti upayanya untuk merawat imaji-imaji kebahagiaan. Imaji kebahagiaannya apa? Nah, itu misalnya imaji kebahagiaan bahwa dia memiliki kekasih yang baik, yang bernama Rosa. Imaji kebahagiaan bahwa dia menjadi ayah yang baik bagi putri angkatnya yang bernama Sinta yang berusia 10 tahun. Atau imaji-imaji kebahagiaan lain bahwa dia akhirnya bisa lepas dari Bali dengan sekian masalah keluarga yang di masa lalu membayangi, dan dia menemukan kebebasan kemerdekaannya di Jakarta, di tanah rantauannya itu. Dan ini saya kira Telegram itu akhirnya Telegram yang dikabarkan itu menyampaikan kabar duka ya, kabar duka ibundanya yang berpulang. Tapi sebenarnya bukan hanya sekedar kabar duka. Telegram ini juga bisa menjadi semacam metafor atas hidup dan mati. Metafor yang menunjukkan, ini penggambarannya puitis sekali, saya sangat senang. Bahwa sekarang kita menerima telegram berita duka. Besok kitalah yang mengirimkan telegram duka itu. Atau malah besok kitalah yang dikabarkan meninggal lewat kiriman telegram di masa depan. Jadi ini sesuatu yang metaforik saya pikir, yang bisa dicapai oleh Pak Putu yang dengan kiprah perjalanan seni yang panjang di Jogja dan kemudian di Jakarta. Jadi saya melihat di situ, Mas Adi, bahwa novel ini merekam kerapuhan-kerapuhan persona yang pada saat itu memang terjadi, memang mewarnai situasi zamannya. Dan saya pikir ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang di luar nalar, di luar logika, karena memang pada tahun 70-an, terutama bagi manusia Bali, itu terjadi semacam situasi yang cukup mengherankan, dan terlebih-lebih Pak Putu juga merekam dalam novel ini, ketika Bali pada mulanya, berada pada fase-fase awal, dia harus berkompromi dengan turisme dan budayanya dimanfaatkan begitu rupa hingga mengarah pada komersialisasi. Jadi tahun 70-an adalah tahun yang krusial bagi manusia Bali sebenarnya. Dan Pak Putu merekam itu dalam novelnya, ada beberapa deskripsi yang menerangkan itu. Jadi tahun 70 itu terjadi semacam shifting paradigma yang cukup signifikan. Anda bisa bayangkan, pada tahun-tahun sebelumnya, terutama pada masa 60-an, orang Bali menghayati seni itu bukan hanya untuk kepentingan ritual, tapi juga kepentingan sebagai seni kerakyatan dengan pengaruh ideologi politik dan seterusnya. Dan ini membuat adanya, ya kita tahu ada kubu antara
kelompok seniman yang berafiliasi pada kiri, ada kelompok seniman yang berafiliasi pada yang lainnya begitu. Tapi seni ini kemudian digunakan begitu rupa sebagai alat menarik suara massa pada masa itu, dan ketika sejarah berbalik, kelompok-kelompok seniman, kelompok masyarakat yang berafiliasi pada yang kiri itu habis, itu mengalami penyingkiran, mengalami penghilangan dan segala macam, katakanlah seperti itu. Tapi Anda bisa bayangkan itu terjadi pada peristiwa 65, tapi pada awal tahun 70 semua peristiwa itu bagikan terhapus begitu saja karena adanya euforia pada pariwisata yang dihadirkan sebagai cara lain untuk survival orang Bali secara ekonomi, katakanlah seperti itu. Jadi seni itu digunakan dengan sangat berbeda. Seni itu pada masa 60-an dia bisa menghilangkan anaknya sendiri, dan seni pada tahun 70-an yang dipotret oleh Pak Putu, budaya yang dipotret oleh Pak Putu, itu adalah budaya yang menutup peristiwa-peristiwa itu atas nama euforia terhadap turisme. Ini saya kira sinyal kritisme yang Pak Putu sudah tanamkan sejak awal sebagai cara lain Pak Putu untuk bercermin tentang kampung halamannya, tentang Bali. Jadi telegram ini bukan hanya bercerita soal kenangan tentang rumah, tentang ibu, tentang keluarga, atau juga tentang situasi perantauan, tapi juga merekam situasi-situasi Bali yang pada tahun 70-an itu sangat-sangat mengherankan, dan sampai sekarang jejaknya masih terasa dengan adanya kebijakan-kebijakan turisme yang memperlakukan seni dan budaya itu lebih sebagai objek, lebih sebagai alat. Nah, disinilah saya harus berterima kasih kepada Pak Putu karena beliau meninggalkan jejak-jejak, terutama bagi saya ya, bagi orang Bali, untuk bagaimana secara kritis melihat sebuah daerah, sebuah kelokalan, bukan hanya sebagai eksotisme, tapi juga sebagai bentuk cara pandang kita secara kritis untuk melihat kenyataan sejarah, kenyataan budaya yang perlu untuk kita soroti. Kurang lebih begitu, Mas Adi. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang dan tidak terlalu membingungkan. Terima kasih. Terima kasih Purnama. Purnama, saya kan baca Ziggy tahun-tahun lalu ya. Saya begitu baca Pak Putu, kok saya jadi ingat model karyanya Ziggy. Jadi saya membayangkan bahwa Ziggy nggak akan lahir, model karya Ziggy nggak akan lahir yang imajinatif dan segala macam kalau Pak Putu tidak melahirkan Telegram dan Stasiun tahun 70-an. Itu jadi apa namanya, dampak pembaruan dalam tanda kutip ya, dampak kesegaran bentuk yang dilahirkan oleh Telegram dan Stasiun Pak Putu itu salah satunya bisa dilihat dari novelnya Ziggy gitu. Itu gimana kesan saya Purnama? Iya, saya tidak berani menjawab lebih jauh karena mungkin itu perlu ditanyakan juga ke Ziggy soal proses kreatifnya ya. Iya. Tapi ya cara Pak Putu untuk membangun strategi bercerita, nah ini saya yakin juga berpengaruh kepada penulis-penulis yang lain. Jadi strategi bercerita ini bukan strategi naratif yang umum yang pernah kita baca secara luas ya, tapi lebih mengedepankan pada imaji, kepada monolog batin, kepada lompatan-lompatan atau mungkin peristiwa yang saling susun menyusun antara fakta dan fiksi. Nah, strategi bercerita yang menggabungkan antara fakta, fiksi, ilusi, dan realitas, itu saya kira bisa dirunut ke banyak pengarang, bukan hanya oleh Ziggy, tapi juga oleh pengarang-pengarang yang lain. Dan ini yang membuat novelnya Pak Putu itu jadi menantang untuk dibaca, tapi juga mengasihkan
sangat menantang untuk dibaca, tapi Banget. mengasihkan. Ya, betul, betul. Gitu Mas Kalau Adi. menantangnya banget. Makasih, makasih Purnama. Ada teman-teman yang mau tanya atau gimana? Atau sudah ada yang belum? Purnama Ati ada tanya Ati. Ati ada ya, ada. Mbak Ati ya. Ah, Oke, ya. silakan Mbak Ayo, Ati. ayo. Putu, terima kasih loh udah bisa hadir di malam hari ini. Saya merasa kagum Pak Putu masih Kenalkan bisa dulu berkata. Ati dari mana? Kenalkan Oh, dulu. saya sekarang di Tokyo, Namanya siapa? tapi teman nama saya Ati Kisyanto. Pak Putu, buku ini membawa saya kembali teringat ke tahun 70-an ya, dengan Stimbatnya, dengan Bensonnya, dan segala macamnya. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, Pak Putu waktu menulis buku ini dalam pekerjaan, menurut Pak Putu bilang setelah kerja di Tempo pulang kerja masih menulis. Jadi seperti di buku Telegram si penulis ini kadang-kadang nginep di kantornya. Jadi saya melihat ini Pak Putu sendiri ini yang di Telegram. Nah, tapi karena ceritanya loncat-loncat, saya bertanya apa Pak Putu waktu menulis ini sedang memang delirium kena malaria seperti tokoh si yang di Telegram itu yang kena malaria, atau berhalusinasi misalnya dengan sesuatu yang menghisap sesuatu, karena ceritanya sangat halusinasi gitu loh Pak, psychedelic menurut saya. Itu pertanyaan pertama. Terus ya kedua, kalau misalnya ini cerita Pak Putu yang sebenarnya, Pak Putu di sini saya melihatnya sangat macho ya, karena memang di zaman itu tahun 70-an masih machoisme dilihat sebagai sesuatu yang tren mungkin. Pak Putu setelah itu buku-buku Pak Putu yang lain menggambarkan dari segi wanita ada atau tidak, atau semua dari segi Pak Putu sendiri? Itu pertanyaan saya, dua pertanyaan itu. Terima kasih. Ya, saya boleh saya jawab? Boleh Pak, silakan. Ya, tapi jawaban saya jangan selalu dipercaya, ini kan jawaban dari orang yang berkepentingan ya. Boleh saya ceritakan dulu bagaimana terjadinya Telegram ini? Silakan Pak, silakan Pak. Jadi waktu itu ini adalah buku yang kedua. Saya sudah bilang malam pertama malam. Tadinya saya diminta untuk menulis cerpen oleh Bunyang Min dari majalah 69. Saya bekerja di Tempo karena saya percaya bahwa kesenian tidak bisa menjadi sandaran untuk hidup, apalagi untuk menanggung keluarga. Jadi saya harus bekerja. Jadi kesenian tetap saya tekuni, tapi saya kasihkan tempat ya malam aja. Siang hari saya bekerja, malam hari saya bekerja untuk diri sendiri. Jadi waktu itu saya menulis cerpen juga untuk menambah penghasilan. Bunyamin meminta saya menulis cerpen, tapi saya tunggu-tunggu dia tidak pernah datang lagi. Memesan tapi tidak pernah datang. Malam-malam saya kemudian baca lagi cerpen itu, dan tiba-tiba cerpen itu tumbuh sendiri. Dan ini bahasa saya, bahasa seperti itu. Jadi antara halusinasi dan tidak halusinasi tidak ada batasnya. Saya membiasakan biasa dengan imajinasi itu. Dan karena dia tumbuh sendiri, saya biarkan. Kadang-kadang saya ingin menulis, saya teruskan, dan kadang-kadang saya meloncat ke belakang sekali jauh, ke tengah lagi, ke belakang lagi, ke tengah lagi, dan sebagainya. Dan tiba-tiba pada waktu itu ada sayembara penulisan drama, naskah roman di Dewan Kesenian. Saya coba himpun tulisan-tulisan itu lagi, seperti kita membuat film. Film kan dibuat kadang-kadang di shoot, adegan pertama, kadang-kadang adegan terakhir, semuanya dikumpulkan lalu diedit. Nah itu saya kumpulkan bahannya, saya edit, saya taruh bawah-bawahnya, dikasih isiin. Dan tiba-tiba
jadi sesuatu. Saya merasa bahwa cerpen awal itu tumbuh, dan tumbuhnya itu saya bekerja biasa begitu. Jadi saya menganggap bahwa pekerjaan saya itu hidup. Kadang-kadang saya kalau menulis sesuatu ada judulnya, saya mulai dan tiba-tiba di tengah judul itu berbelok ke kiri, saya ikutin, berbelok ke kanan saya ikuti terus. Tapi saya awasi, saya berdiskusi dengan dia, akhirnya menjadi sesuatu yang kadang-kadang kalau saya tidak tulis, saya tidak akan memikirkan itu. Apa yang ingin saya tulis belum tentu jadi, tapi apa yang ingin saya tulis itu tumbuh dan menjadi tulisan itu seperti itu. Jadi bukan halusinasi, bukan tidak sadar, dengan sadar saya ikuti itu. Itu sebabnya saya bilang tadi bahwa dari pengalaman saya tidak bisa membuat cerita yang memukau orang, tidak bisa. Tapi saya bisa mengikuti suatu peristiwa, mengikutinya dan kemudian menampilkannya, dan mungkin orang tidak terlalu tertarik, tapi sesudah itu mereka terganggu oleh itu. Itu yang saya sebut teror mental itu. Jadi cara bekerjanya memang cara bekerja agak tidak mengikuti teori-teori orang bekerja. Ini mengikuti apa adanya saya saja. Itu sebabnya saya tadi berterima kasih kepada Jakarta karena saya diajak untuk pakailah diri kamu, bertolak dari yang ada itu. Seperti itu. Mungkin itu sih bisa menjawab nggak tadi? Pertanyaan yang kedua saya kurang mengerti. Pertanyaan, apakah ada banyak editan dari tulisan asli Pak Putu, ada banyak yang diedit atau itu betul-betul tidak apa ya? ada. Gini, tadi kan bab 1 itu cerpen. Kemudian saya nulis lagi, setelah dikumpulkan, saya editkannya untuk nyambung. Seperti orang bikin film lah, 2 gambar, untuk nyambungnya bagaimana, untuk bertautan bagaimana. 2 hal yang kadang-kadang berbeda, kalau ada jembatannya nyambung. Tapi 2 hal yang sama, kadang-kadang kalau tidak ada jembatannya lepas, seperti itu. Jadi, ada sesuatu yang unik dalam karang-mengarang itu yang membuat kita menjadi tertegun. Ada satu kebenaran yang tidak kita lihat kalau kita tidak masuk ke dalamnya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, 2 hal yang berbeda, kalau kita bisa nyambung jadi satu. Tapi 2 hal yang sebetulnya satu tadinya kita pecah, sambungannya hilang, jadi berbeda sama sekali. Jadi ajaib sekali. Dan itu membuat saya sangat senang dalam menulis. Artinya mengajak bermain-main. Saya melepaskan diri dari obsesi pada cerita, saya kembali pada anekdot. Anekdot itu adalah cerita-cerita yang kemudian dibuat sedemikian rupa dan dibelokkan terakhirnya, sehingga pada akhirnya orang yang mendengarnya akan mendapat satu kesan yang sesuatu yang ada hubungannya dengan realitas sosial, misalnya seperti itu. Jadi saya belum berguru kepada pemulung dan berguru kepada anekdot. Jadi kalau soal editan tidak diedit, ini naskah tidak diedit, apa yang cuma digabungkan aja, dijadikan satu oleh saya sendiri. Nah, misalnya salah satu contoh misalnya, pada suatu malam dalam toko aku ini mendapat telepon. Biasanya ada telepon gelap itu. Tapi teleponnya dalam bahasa Arab. Saya berpikir pada waktu itu, saya nggak ngerti bahasa Arab. Apakah saya harus menunda ini? Karena biasanya pengarang itu serba tahu semuanya. Saya besoknya bisa bertanya kepada teman saya bahasa Arab itu. Tapi kemudian saya jawab sendiri. Apa salahnya orang yang tidak tahu itu menulis? Apakah orang hanya ingin tahu apa yang orang ketahui? Ada juga orang yang ingin tahu apa yang tidak kita ketahui. Jangan-jangan dia tahu atau dia tidak tahu. Dan akhirnya bahasa Arab itu saya ganti dengan huruf-huruf aja yang tidak bisa dibaca. Dan setelah itu terbit bertahun-tahun, ternyata tidak ada yang protes. Dan itu membuat saya merasa lebih berani lagi untuk mengatakan bahwa bukan hanya orang pintar yang boleh berbicara. Orang yang setengah pintar, orang yang kurang pintar seperti saya pun, yang kurang tahu seperti saya pun, boleh berbicara. Karena ada orang yang ingin tahu
kenapa orang itu tidak tahu dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dalam proses menulis itu saya banyak sekali melihat satu kebalikan-kebalikan yang membuat saya terpesona, misalnya keterbatasan. Banyak orang merasa keterbatasan itu membatasi. Tapi saya dalam menulis melihat bahwa keterbatasan itu justru memperlihatkan kepada kita ini terbatas, ini terbatas, ini terbatas. Jadi itu tidak, itu bebas. Jadi keterbatasan itu pada saya membebaskan, kebalikan. Lalu kemalangan orang langsung melihat sesuatu yang ditangisi. Ada orang yang tidak lulus lalu bunuh diri. Tapi kadang-kadang kemalangan itu ada semacam usaha untuk memberitahu kepada kita bekerja lebih giat. Kalau kita tidak lulus hari ini, tahun depan kita ikut lagi, bisa cum laude lulusnya. Semacam itu. Jadi saya belajar dalam mengalami, belajar banyak hal. Sementara itu dulu. Oke. Yang kedua, Pak, yang mengenai apakah karakter wanita pernah menjadi inspirasi Pak Putu? Oh, coba diulangi sekali lagi. Apakah? Apakah karakter perempuan pernah menjadi inspirasi Pak Putu? Oh iya, tentu saja. Saya bertemu dengan banyak sekali perempuan-perempuan yang hebat. Misal antara lain misalnya guru direktur sekolah saya, Ibu Oke Bagus, Ibu Gedung Bagus Oke itu wanita yang buat saya adalah wanita yang benar sangat kuat dan punya prinsip dan sebagainya. Dan saya mengagumi orang-orang seperti itu. Jadi saya merasa bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak berbeda sebetulnya, hanya kesempatannya lain. Jadi ada, tapi dalam hal saya tidak terlalu banyak mengeksploitasi hal-hal seperti itu dalam tulisan saya. Saya lebih banyak mengeksploitasi tentang usaha untuk membalikkan suatu peristiwa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Seperti tangan ini misalnya. Kalau tangan ini dilihat dari mata saya jadi begini. Tapi kalau dilihat dari kebalikannya begini. Coba tangan ini dilihat dengan mata tertutup. Ada tangan dengan mata tertutup jadi lain. Nah, itu menunjukkan bahwa sebetulnya cara kita memandang, cara kita melihat menyebabkan sesuatu itu berubah. Padahal tidak berubah. Tapi karena kita caranya berbeda jadi berubah. Semacam itu. Jadi peristiwa juga kalau dilihat dengan cara berbeda seperti yang dikatakan Ali Purnami tadi tentang Bali itu misalnya, masa berubah jadi berbeda, tapi orang berubah, cara memandangnya berubah, apa yang dilihat itu juga berubah, padahal tidak berubah. Dan ini misteri itu membuat saya merasa bahwa ini tempat yang ajaib sekali dan mengasihkan sekali menulis itu. Sementara itu dulu. Iya. Terima kasih. Ada lagi yang mau tanya atau gimana? Kayaknya belum ya. Kalau belum, Saya, Ibu Rahayu. ya. oke, boleh. Selamat malam, Pak Putu. Kenalkan saya dan teman-teman semuanya. Kenalkan saya Ayu, Ibu Ayu. Saya guru, Pak. Senang sekali malam ini bisa melihat langsung Pak Putu. Saya pernah beberapa kali membaca cerpen dulu waktu di koran-koran gitu. Dan ini ketika membaca buku Pak Putu yang judul Telegram ini, ya Pak Putu berhasil meneror mental saya gitu. Jadi sepertinya apa yang selama ini saya biasa temui dalam membaca buku itu sebetulnya terjungkil balik dengan gaya bercerita Bapak di dalam buku ini. Jadi saya sangat menikmati ketika membaca buku ini. Gaya bahasanya, hiperbola, metaforanya gitu, itu sangat sama menurut saya sangat piawai lah Bapak menuliskannya. Kemudian ketika membaca judulnya kan Telegram ya. Saya pikir ketika baca judulnya itu saya prediksi ini tentang berita duka gitu. Kemudian cerita akan mengalir membahas tentang kesedihan-kesedihan dari tokohnya tentang telegram yang diterima. Tetapi setelah membaca sampai selesai gitu, banyak sekali percikan-percikan peristiwa di dalamnya yang
banyak juga yang tidak berhubungan dengan Telegram, seperti misalnya kisah romantikanya tokoh dengan yang bernama Rosa, kemudian dia bertemu juga dengan perempuan bernama Norma gitu. Jadi saya pikir yang membuat saya penasaran itu adalah, atau yang terteror mental saya itu dengan tokoh Rosa yang dari awal dia sudah muncul kan Pak, dan dia sepertinya menjalin hubungan yang baik dengan tokohnya, bagaimana akhirnya dia ternyata tidak jadi menikah dengan si tokohnya itu, dia malah akan menikah dengan laki-laki lain, tapi dia ingin mengakhiri dosa-dosanya dengan si tokoh ini dengan menghabiskan satu malam bersama gitu. Tapi tiba-tiba di halaman lain saya temukan ternyata si tokoh Rosa ini seperti tokoh imajinasi saja bagi tokoh utama laki-laki itu. Kemudian ada juga di halaman lain saya temukan ternyata dia seorang wadam. Jadi saya bingung dengan kok dibilang oh ternyata dia hanya seorang wadam gitu. Itu maksudnya ini sebenarnya tokoh Rosa ini perempuan benar atau apa hanya imajinasi dari si tokoh utama di sini gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan tokoh Sinta. Sinta itu kan diangkat menjadi anak oleh tokoh utama karena dia bilang untuk investasi hutang budi gitu. Untuk investasi hutang budi di masa kalau dia mungkin sudah besar jadi orang, jadi dia merasa berhutang budi kepada ini. Jadi itu Bapak mengangkat masalah-masalah dalam masyarakat itu dan merangkainya dalam kata-kata yang menurut saya sangat takjub gitu saya membacanya. Nah, kalau boleh tahu dua pertanyaan tadi, tokoh Rosa keberadaannya itu sebenarnya dia hanya imajinasi si tokoh ataukah memang dia tokoh yang benar-benar hadir dalam kehidupannya gitu. Kemudian yang kedua, dengan si anak pungut Sinta itu karena di beberapa bagian dijelaskan juga bahwa dari imajinasi si tokoh bahwa dia juga sebenarnya itu bukan anak kandung, jadi ada kemungkinan dia tertarik sebagai laki-laki dan sebagai perempuan sebagai kalau dia sudah dewasa gitu loh. Jadi pertanyaan saya tentang tokoh Sinta ketika Bapak menuliskan ini diangkat dalam cerita itu, apakah itu berdasarkan kejadian di masyarakat yang mungkin Bapak pernah lihat kemudian diambil sebagai salah satu peristiwa di dalam buku ini gitu. Jadi sekali lagi saya sangat menikmati meskipun ada beberapa yang berhasil meneror mental saya, makanya saya bertanya kepada Pak Putu gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya mencoba menjawabnya begini. Rosa itu adalah tokoh imajiner. Jadi imajinasi aja. Yang membuat saya terkejut juga adalah bagaimana mungkin tokoh yang saya buat itu menolak keinginan saya. Kan kita membayangkan sesuatu dan seakan-akan semuanya itu ada di bawah kekuasaan kita. Tapi tiba-tiba sesuatu yang di bawah kekuasaan kita menolak kita. Itu kan kenapa bisa seperti itu? Nah, saya mencoba menampilkan itu dan itu artinya tentang seorang penjahat yang merasa dirinya benar, kadang-kadang dia juga tahu bahwa kebenaran itu menolak dia misalnya seperti itu. Nah, ini orang yang dia cintai dalam imajinasinya dan orang itu tidak ada. Bisa menolak bagaimana? Bagaimana bisa menolak? Kan pasti ada dua hal dalam diri dia yang bertarung itu. Nah, saya melemparkan itu. Mengenai cinta misalnya adalah ini anak banyak alasan kenapa orang memungut anak sudah menyebutkan tadi. Tapi ini cerita dari kawan saya, dia memungut anak haram. Karena anak itu tidak diakui oleh orang yang berbuat. Mau dibuang oleh orang tuanya, dia pungut. Jadikan karena anak ini tidak bersalah. Dia ingin membuktikan bahwa anak ini tidak bersalah, orang itu yang bersalah. Saya mau tunjukkan bahwa tidak berhak anak ini dihukum dengan cara mengabaikan dia. Karena dia tidak bersalah. Yang bersalah adalah orang yang berbuat itu. Seperti itu. Jadi contoh-contoh kecil seperti itu adalah seperti gigitan-gigitan nyamuk
kepada kita di tengah peristiwa kehidupan kita yang panjang ini dan bermacam-macam hal-hal yang besar kita hadapi. Ada soal kecil yang mengingatkan kita pada sesuatu bahwa ternyata hayalan kita bisa memberontak kepada keinginan kita. Ternyata ada orang yang harus menerima hukuman padahal tidak bersalah, misalnya seperti itu. Ini sebagai contoh saja. Jadi imajinasi, semuanya imajinasi, tapi kalau imajinasi itu sering terjadi kan menjadi real. Minimal kita diganggunya, diterornya, dan menyebabkan kita berpikir seperti Anda bisa diteror perkara seberapa jauh dan apa tindakan Anda selanjutnya itu kan tergantung dari orang masing-masing. Dan buku fiksi mungkin tidak sanggup untuk menyelesaikan semua itu. Dia membuat orang berpikir dua kali. Seperti misalnya sebagai contoh, saya lagi bekerja misalnya, terus istri saya datang, ayo mas kita ke supermarket, tunggu saya kerja. Saya terus diulang-ulang sampai 20 kali. Yang ke-30 kali saya bilang ngapain? Lalu dia berpikir lagi, oh iya ngapain ke supermarket, semuanya sudah ada. Jadi teror itu kadang-kadang menyuruh orang berpikir sekali lagi untuk mencoba menganalisa apakah keputusannya sudah betul atau tidak. Kalau betul ya lanjutkan, kalau tidak ya harus dirubah, misalnya seperti itu. Jadi teror itu bukan untuk mengajak orang ngikutin kita, tidak, hanya mengajak orang mempertimbangkan sekali lagi seperti itu. Ini jadi contoh-contoh yang Anda sebutkan tadi itu semacam teror untuk itu, dan kalau itu berhasil menggigit Anda seperti nyamuk, ya terserah bagaimana memainkannya, semacam itu. Jadi saya asik dengan hal seperti itu yang saya katakan tadi bahwa setelah saya pergi dari Jogja, Jakarta, saya dihadapkan kepada hal-hal yang kecil-kecil begitu, tapi kecil-kecilnya itu sangat berarti, seperti naskah Aduh misalnya. Naskah Aduh itu adalah karya kedua saya di Jakarta setelah bersamaan membuatnya di Majalah Tempo juga, malam-malam juga, tentang ada orang bekerja, ada orang sakit datang, akan minta pertolongan, tapi yang bekerja tidak bisa menolong, hanya bertanya-tanya saja. Akhirnya orang itu mati. Jadi orang-orang yang bekerja ini ketakutan. Jangan-jangan dia dikira yang membunuh, semacam itu. Ini setelah 50 tahun kemudian tidak ada yang perhatikan itu, tapi tahun yang lalu Sayahara mengundang kami untuk mementaskan itu. Jadi artinya baru 50 tahun. Investasi kultural ini baru 50 tahun. Tidak seperti kalau kita dagang rujak atau apa, kan dijual sekarang, lakunya sekarang. Kadang-kadang investasi kultural itu dijual sekarang mungkin tidak laku. Sampai anak cucunya baru menemukan, oh ada yang membelinya, seperti itu. Saya bekerja di sudut kreatif seperti itu. Barangkali itu bisa menjelaskan sedikit. Iya, terima kasih. Boleh satu lagi nggak? Mbak Felicia dulu ya, Mbak. Oh iya, oke, baik. Mbak Felicia silakan. Selamat di sini siang waktu saya sedang tinggal di rantau, Pak. Terima kasih untuk waktunya. Mana, Mbak? Saya di Inggris, Pak. Waduh. Jadi ini bisa memberi saya alasan. Saya sebetulnya belum baca bukunya Pak Putu karena saya tidak punya akses untuk membeli dari Kompas atau apa ke Gramedia atau ke tempat manapun, dan kebetulan saya tidak punya buku Pak Putu. Dan saya mencoba dari Ipusnas, Pak, ya, yang kami bisa pinjam secara digital dari Perpustakaan Nasional. Katanya ada buku Telegram. Lalu ketika saya klik baca, yang keluar telepon genggam. Jadi karangan penulis lain. Iya, jadi saya sudah minta tolong beberapa teman-teman dari Kutu Buku, tolong dong kalau ada yang kenalan dengan Perpustakaan Nasional, bilang ini salah mereka upload buku.
Tapi setelah berbulan-bulan, seperti biasa mungkin di Indonesia untuk hal-hal kecil begitu mereka tidak terlalu dengarkan. Sudah ada surat juga yang memberi umpan balik bahwa ini bukunya salah dan lain-lain. Tapi saya tetap memberanikan diri ikut kutu buku ini setelah mengaku belum baca, tapi karena kami selalu terinspirasi hanya dengan mendengar dari penulisnya sendiri tentang bukunya atau saya mendengar komentar teman-teman. Tadi jadi hanya berdasarkan rasa ya Pak ya. Saya ingin bertanya tadi waktu Pak Putu bilang buku itu Pak merasakan sebagai sesuatu yang hidup ya. Kemudian Pak biarkan dia masuk ke dalam pikiran Pak Putu lalu menuliskannya. Jadi terasa tidak selalu seperti orang menulis buku pada biasanya. Apakah secara sadar Pak Putu sadar bahwa itu ada tidak hubungan dengan kepercayaan Pak Putu sebagai orang Bali? Saya pernah tinggal di sana kira-kira 2 hampir 3 tahun. Saya tinggal di Bali, di mana semuanya di sana hidup ya Pak. Jadi semua dikasih sajan supaya dewanya nggak marah atau bahkan para penari-penari yang di apa Pak di kerajaan-kerajaan ya di istana-istana misalnya di Ubud, mereka itu tidak perlu cantik, tapi mereka membiarkan em, sampai menjadi taksu apa ya Pak nyawa masuk ke dalam tubuh mereka, lalu mereka mulai menari-nari untuk memuja dewa. Jadi itu semua tidak harus berdasarkan petunjuk-petunjuk akademisi atau siapa yang pernah penulis buku-buku kita ikuti, tapi itu datang sendiri ke tubuh kita, lalu kita kalau sebagai penari dikeluarkan dalam bentuk tarian. Apakah menurut Pak Putu dengan apa yang tadi Pak ceritakan bagaimana buku ini terjadi, mungkin ada hubungannya dengan itu? Itu saja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau itu saya tidak tahu. Bisa saja iya, bisa juga tidak. Tapi ya yang bisa saya ceritakan yang terjadi pada diri saya. Jadi semuanya itu saya lakukan dengan sadar. Misalnya seperti ini, saya ingin menulis tokoh itu akan pergi ke kanan. Tapi kemudian waktu saya menulis tiba-tiba dia ingin ke kiri. Oh saya biarkan dia, tapi nanti saya belok ke kanan juga. Karena sudah ada pengertian. Dia tahu maksud saya dan saya tahu maksud dia. Jadi semuanya dalam kesadaran. Tidak ada orang yang menulis dalam ketidaksadaran, terbimbing oleh halusinasi atau apa kepercayaan. Saya tidak, saya sadar sekali. Saya melakukan itu sadar sekali. Saya memang orang Bali, tapi ketika saya tinggal masih kecil, atensi saya bukan kepada Bali. Saya justru merasa saya bukan orang Bali karena saya senang sastra modern, lukisan modern, musik rock, hal-hal yang gitu sehingga misalnya seperti hukum karma segala macam itu hanya terdengar di telinga saja. Tapi begitu saya keluar, begitu saya tinggal di sini, saya tidak mencoba memakai pakaian Bali, cara-cara tradisi Bali, tapi naluri-naluri itu saya mengerti. Artinya seperti tiba-tiba kearifan lokal Bali seperti Ruo Binede. Ruo Binede itu dua hal berbeda dan satu hal selalu ada dua hal yang berbeda, itu kearifan lokal Bali yang saya kira juga ada di tempat-tempat lain cuma bahasanya lain. Itu muncul sendiri, artinya pengertian itu muncul, oh iya ada, ini orang baik sekali, jahatnya pasti ada. Pak Putunya nge-freeze ya? Ya, hubungannya terganggu Pak Putu. Ini orang jahat sekali, ada baiknya juga. Dari mana kita lihat? Mungkin saja ada pada kita membiarkannya atau kita semacam hadiah. Kalau saya melihat itu sebagai sebuah teknik, kemudian dalam hampir semua tulisan saya seperti itu. Kadang-kadang kalau saya menulis, seperti saya katakan tadi, kalau saya tidak tulis, tidak akan terpikirkan oleh saya. Kenapa? Cara saya memecahkan persoalannya.
kalau kita berpikiran konsentrasinya tinggi, maka kita masuk ke dalam satu kecerdasan yang ada dalam diri kita yang dalam keadaan biasa itu seperti tidak kelihatan. Hanya kalau kita berpikir total dalam waktu yang lama dia masuk, kita semua orang begitu, bukan cuma saya atau dia, semua orang kalau bisa suntuk seperti itu maka keluarlah sesuatu. Dan itu sebabnya sekarang kan ada masalah AI, artificial intelligence, yang memasuk seakan-akan dia ada juga informasi bahwa artificial intelligence itu bisa mengarang yang bestseller. Saya pikir hal ini adalah kekuatan kita yang akan membuat kita bisa bersparing partner. Kita bukan bermusuhan bersama-sama dengan dia. Dia mempunyai informasi banyak sekali, tapi kita mempunyai kekuatan yang tidak kita sadar bawah sadar kita, yang bisa kita keluarkan yang dia tidak punya. Dengan cara tentu berlatih seperti itu. Jadi dalam kesadaran penuh. Jadi ketika saya bekerja pun ngobrol biasa saja, normal itu, tidak dalam tanda kutip tidak ada masalah klinik di sini, tidak ada masalah apa namanya gaib-gaib, tidak ada. Cuma ini masalah cara melihat saja, cara melihat kebiasaan untuk memandang sesuatu. Baik. Mungkin Ya, seperti terima itu. kasih banyak. Terima kasih Pak untuk keterangannya. Mari. Mbak Lili dan teman-teman, Pak Putu ini 11 April yang lalu berusia 81 tahun dan malam ini kita patut bersyukur karena Pak Putu masih bertahan bersama kita. Terima kasih Pak Putu. Ya, terima kasih. Makasih. Ada lagi? Kalau misalnya nggak ada, nanti coba saya tanya. Ada lagi nggak? Oke, kosong ya. Aku mau Elsa, Elsa, Siapa? Mbak Inggita ya? Elsa. Oh, Mbak Elsa ya? Oh, silakan Mbak. terima kasih Adi. Selamat malam Pak Putu, selamat malam Made Purnama, selamat malam teman-teman. Aku setelah dengar Pak Putu berbicara, nyesel banget. Karena waktu saya masih muda, kenapa nggak coba masuk ke teater mandiri? Kena, aduh, cuma dengar namanya di TV, dengar di koran, baca setiap saat itu, kenapa saya tidak coba masuk begitu? Biarpun saya nggak bisa teater sama sekali, tapi cuma mendengar apa yang Pak Putu sampaikan kayaknya seneng banget gitu loh. Pasti saya akan belajar banyak. Jadi itu pertama. Dan yang kedua, untuk Made Purnama, terima kasih untuk rangkaian sinopsis buku Telegramnya, bagus sekali rangkaiannya. Saya menikmati sinopsis Anda. Untuk pertanyaan saya, Pak Putu sekarang tinggal di Jakarta atau di Jogja, dan apa kegiatan selain menulis untuk sekarang ini, Pak Putu? Terima kasih. Dan satu lagi, tentang bukunya, aku seneng bacanya, teringat berita-berita zaman dulu yang kayaknya penting banget zaman dulu, tapi sekarang udah terlupakan, jadi itu membawa kita ke berita-berita highlight di koran waktu itu. Itu aja. Terima kasih. Apakah saya harus menjawab? Iya, silakan Ya. Pak. Ya Pak. Saya melakukan apa saja. Jadi saya sebetulnya sakit sejak 13 tahun yang lalu. Tapi dokter saya bilang sakit itu bisa hilang bukan karena obat paten, bukan karena dokternya hebat, bukan karena rumah sakitnya yang hebat, tapi juga karena diri kamu sendiri. Jadi saya terus bekerja. Saya nyutradarain teater terus, nulis terus, bikin apa saja yang bisa. Karena apa? Karena nagih. Melihat sesuatu muncul pikiran. Jadi itu obatnya adalah menuliskan sesuatu yang berguna.
menuliskan sesuatu yang barangkali bisa meneror orang seperti itu. Jadi terima kasih sekali lagi atas kesempatan untuk membiarkan saya ngoceh malam ini bersama Purnami. Ya, Bapak meneror saya dengan saya penyesalan kenapa nggak dulu terjun lebih dalam untuk mengenal Pak Putu. Itu teror yang Bapak ciptakan untuk saya. Tapi saya senang sekali bisa ketemu Bapak malam ini. Terima kasih. Purnama ada yang Di mau teror itu nggak habis-habisnya, terus saja. Ini kok positif kok. Orang yang masih bisa diteror itu artinya orang yang masih bisa terbuka. Kalau tidak bisa diteror, dia udah tembok besi, udah nggak bisa masuk apa-apa. Berbahagialah Anda masih bisa diteror. Terima kasih. Purnama ada yang mau direspon atau gimana? Iya, saya terima kasih sudah banyak yang menyampaikan komentar. Kalau saya selain merasa terteror, saya juga kalau boleh bilang saya punya aneka pikiran yang mengembara setelah membaca buku ini. Mengembaranya gimana? Kadang-kadang saya punya agak sedikit nakal. Jangan-jangan Rosa itu adalah tokoh yang memang tidak nyata. Jangan-jangan tokoh ini si siapa? Si Aku yang menjadi tokoh utama. Dia mengalami semacam problem mental sendiri begitu. Jangan-jangan semua cerita yang ada dalam buku ini betul-betul tidak nyata dan itu adalah rekaan. Jangan-jangan eh, telegram itu sendiri hanya ada dalam pikiran si tokoh Aku gitu. Jadi membuka lapis demi lapis imajinasi bagi saya Pak Putu sebagai pembaca dengan kata jangan-jangan itu semua hanya imajinasi saja dari si tokoh karena fakta dan fiksi itu dibaurkan begitu saja Pak Putu. Itu yang kesan yang saya rasakan saat membacanya. Wah, hebat. Itu kesan kreatif. Antara lain, saya senang mendengarnya. Tadi juga uraiannya bagus, Purnami. Kita pernah ketemu di Bendara Budaya Jakarta kan? Betul, betul Pak Putu. Iya. Tapi jangan itu katakanlah terus pada segala sesuatu jangan-jangan itu akan muncul macam-macam. Dunia ini berlapis-lapis jadinya. Jangan. Jadi saya jadi ingin bikin cerita karena jangan-jangan itu. Hanya seorang pengarang bisa ngomong seperti itu ya. Inilah kalau penulis puisi menganalisis novel, dia jadi bisa melihat lapisan-lapisan metafor yang kita kadang tidak bisa melihatnya gitu. Makasih Purnama buat memberi kita pada lapisan-lapisan yang mungkin kita agak miss saat membaca telegram ini. Ada lagi? Sementara nunggu teman, Purnama, jadi gini, saya melihat, mohon dikoreksi kalau misalnya salah ya, tapi saya melihat sejak dekade 90-an akhir 2000-an itu yang dominan di Indonesia adalah penulis-penulis fiksi prosa dari Jawa dan Bali gitu ya. Eh, saya melihat ada stagnasi di penulis-penulis sumber gitu ya. Dulu yang tahun zaman Balai Pustaka, Pujangga Baru mereka merajai, tapi setelah itu tampaknya kayak ada apa ya, berkurang lah gitu, tidak tidak dominan. Saya membaca penulis Sumatera dulu merajai karena bahasa Melayu itu adalah bahasa ibu mereka gitu. Kalau untuk penulis Bali kira-kira apa ya, penjelasan kultural apa yang kira-kira bisa untuk menerangkan kenapa kayak kayak Purnama, Mbak Oka Rusmini, kemudian Pak Putu itu menjadi sangat sangat produktif dan cukup ya
langganan juara lah minimal kalau ukuran yang paling kasat mata gitu. Pertama, gimana? Oh ya, saya tidak yakin bagaimana bisa menjawabnya karena budaya saya pikir itu hanya salah satu elemen dari bagaimana kita bisa memantiknya menjadi ide cerita. Tapi bukan berarti bahwa asal kedaerahan kita itu menentukan apakah kita dibaca atau tidak dibaca. Itu yang pertama. Dan yang berikutnya, saya ingin memotret gini, Mas Adi, soal bagaimana fenomena tema-tema lokalitas itu muncul terutama pada masa era 90-an, tahun 2000-an, dan sampai sekarang jejaknya itu masih kerasa. Tema-tema seperti ini menjadi gandrung, saya kira pertama karena keinginan untuk bagaimana daerah-daerah itu bisa didengar. Dan ini tidak lepas dari ada banyak isu yang terjadi, misalnya soal apa itu sastra yang ada di pusat, apa itu sastra pedalaman, apa itu daerah, apa itu Jakarta, dan segala macam. Konsekuensinya adalah teman-teman penulis dari berbagai kawasan, mereka merespon dengan sedemikian rupa apa yang ada dalam memori mereka, apa yang dekat dengan diri mereka. Tapi kebanyakan diantaranya justru tergelincir membincangkan kebudayaan itu sebagai eksotisme saja. Kadang-kadang saya membacanya seperti itu, Mas Adi. Jarang ada seorang yang berasal dari satu kebudayaan justru mengkritisi apa yang terjadi di tempat mereka. Seperti yang tadi saya singgung pada telegram yang ditulis oleh Pak Putu. Pak Putu itu secara tersirat dia ada semacam kritik atas daerahnya sendiri. Jadi bukan melulu menulis sesuatu supaya budaya atau daerah itu didengar, tapi justru melakukan kritik. Dan tinggalan-tinggalan seperti ini yang saya kira perlu untuk dihadirkan kalau kita ngomong soal ya kelokalan, kedaerahan, dan segala macam. Syukur ada banyak penulis yang mencoba untuk melakukan kritik. Misalnya ya tadi Mas Adi menyinggung ada Bu Oke Rusmini. Dia seorang penulis perempuan yang saya kira salah satu yang cukup awal untuk melihat bagaimana problem perempuan Bali berhadapan dengan kasta, berhadapan dengan masalah-masalah adat, itu dihadirkan dalam novel dan dibaca secara nasional. Ada juga penulis-penulis lain yang misalnya dari Bali ada Mbok Cok Sawitri yang sudah almarhum, dia juga menulis ya banyak sekali novel-novel prosa-prosa tentang mitologi-mitologi dengan perspektif perempuan, terutama yang terakhir trilogi dari Jirah yang merekam politik kuasa pada masa yaitu pada masa peristiwa Calonarang itu, di mana perempuan seolah-olah teraniaya, tapi kalau dalam perspektif Cok Sawitri, dia adalah penggerak dari satu perubahan. Nah, kurang lebih begitu. Nah, kami tidak akan bisa seperti ini, saya percaya, tanpa ada penulis-penulis terdahulu yang meninggalkan jejak. Nah, begitu. Salah satunya ada Pak Putu yang berada di Jakarta, berada di rantauan, mencoba untuk memotret kawasannya secara jernih, secara kritis, dan itulah yang menjadi pesan yang penting untuk kita hadirkan sampai sekarang. Nah, saya kira gitu, Mas Aldi. Oke, makasih Purnama. Mbak Ayu, ada yang mau ditanyakan lagi tadi? Silakan Mbak. Ini saja apa? Ketika menulis telegram ini kan ketika itu Bapak masih muda ya, di apa namanya mungkin masih semangatnya dalam menulis karya sastra. Saya penasaran aja siapa penulis yang menginspirasi Bapak sehingga menghasilkan novel telegram ini, karena gaya bahasanya, kemudian plotnya, cerita isi dari awal sampai akhir itu sebenarnya sangat membuat pembaca itu berpikir gitu. Ini hubungannya kemana gitu. Tapi
kita juga bisa menemukan banyak nilai-nilai kehidupan sih di sana secara tidak langsung gitu. Seperti misalnya ketika Rosa rasa sadar bahwa dia itu sudah berbuat dosa gitu ya, kemudian dia ingin mengakhiri dosa kehidupan penuh dosanya itu bersama si tokoh aku. Nah itu kan juga realitas di dalam masyarakat yang banyak kita temui, dan itu Bapak sebenarnya secara tidak langsung ingin ada nilai itu yang bisa kita ambil. Kemudian kebaikan hati tokoh aku mengangkat Sinta yang nasibnya ditelantarkan oleh orang tuanya yang tidak jelas, orang tuanya anak haram gitu. Itu nilai-nilai yang kita ambil dari ini. Nah, siapa gitu tokoh penulis ketika Bapak menulis ini yang menginspirasi Pak Putu? Terima kasih. Hampir semua penulis Indonesia yang bagus-bagus itu menginspirasi saya. Tapi bukan orangnya ya. Karyanya misalnya seperti Pramudia Anantatur. Tidak semua karya Pramudia saya suka, tapi bahwa saya menyukai karya-karyanya iya, dia menjadi inspirator saya juga. Tapi bukan orang-orang yang jadi Gunawan Muhammad, W.S. Rendra, semuanya Pak, sebutkanlah semua pengarang Indonesia yang bagus-bagus dan karya-karyanya. Saya mengaguminya juga. Tapi tidak langsung kepada orangnya, jadi saya memisahkan orangnya dengan karangannya. Saya mengagumi karya-karyanya, jadi semuanya mempengaruhi saya. Seperti Gunawan Muhammad misalnya, kata-katanya bersiap, kecewa, bersedih tanpa kata-kata, itu luar biasa buat saya mempengaruhinya. Kata-kata bersiap, kecewa, bersedih tanpa kata-kata. Lalu pengarang Pramudia ketawanya seperti berlian, seperti itu misalnya. Istilah-istilah. Jadi semuanya menginspirasi saya. Mereka punya kekuatan tapi bukan kepada orangnya. Jadi artinya saya mengagumi mereka semuanya dan mencoba belajar dari mereka semuanya. Bahkan pengarang yang hanya mengarang sebuah buku tapi bagus, saya kagumi juga. Tapi bukan orangnya. Tapi ada juga yang kebetulan ada orangnya juga. Jadi saya tidak bisa menyebutkannya semuanya karena terlalu banyak. Kita sudah banyak punya pengarangnya bagus-bagus. Cuma introduksi kita kepada dunia luar itu yang kurang. Saya kira sudah waktunya kita membanggakan karya-karya seni kita ke luar negeri dengan lebih baik juga, karena bukan cuma hasil bumi kita, karya-karya kita juga bagus-bagus. Boleh saya ngomong, mungkin itu yang bisa saya jawab itu. Katanya semuanya saya kagumi, semuanya saya pelajari, semuanya yang bukan cuma hal baiknya, hal buruk juga menjadi contoh buat saya untuk saya tidak lakukan, misalnya seperti itu. Ada satu hal yang mau saya tambahkan sedikit aja ya. Waktu telegram diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis, penerjemahnya mengunjungi saya. Waktu itu saya lagi syuting film Cus di Puncak. Dia bertanya, aku ingin bertanya Putu, ini maksudnya bangun itu apa? Ada sebuah kalimat titik bangun titik. Maksudmu apa? Tanya saya. Dia bilang bangun itu ada apa? Dia bangun, membuka mata, bangkit dari tidurnya, sioman sadar lagi, ataukah dia bangun itu berarti dia berdiri dari tempat tidurnya dan mengambil kita. Saya ketawa pada waktu itu. Masa begitu aja ditanyakan? Iya Putu, saya bilang. Dalam bahasa kami itu harus pasti. Pasti, tidak boleh tidak pasti. Apalagi aku yang menerjemahkannya. Saya bingung pada waktu itu. Untung saya pernah mengikuti sebuah wawancara pidato dari Pak Tadi Rajabana. Beliau mengatakan bahasa Indonesia belum siap menjadi bahasa ilmiah, kata beliau. Dan ini kekurangan bahasa kita. Pada waktu itu saya tidak berani membantah, dan saya tidak akan membantah karena saya tahu saya mengagumi beliau. Cuma meskipun bahasa kita itu tidak siap untuk bahasa ilmiah, tapi bahasa kita ini ambigu. Kata-katanya banyak sekali yang bisa, sebuah kata bisa berarti banyak sekali. Kata iya dan kata tidak itu pun
Iya tidak selalu berarti iya, kadang-kadang tidak, tergantung air muka orang, tergantung dari siapa yang ngomong, tergantung situasinya. Jadi saya sebagai penulis justru sangat bersyukur diberikan sebuah bahasa yang ambigius seperti ini. Jadi tafsirannya banyak sekali seperti itu. Tapi tidak untuk membaca apa yang kata di Pak Tadir. Jadi kembali kepada pertanyaan yang tadi itu, karya-karya bagus tidak selalu datang semuanya dari, artinya pengarang tidak semua pengarang itu karyanya bagus. Ada karya-karya yang bagus. Kadang-kadang kita lupa mengatakan bahwa pengarang itu bagus karena ada beberapa karyanya bagus. Karyanya yang bagus. Oh, memang agak jarang semuanya bagus, ada yang jelek juga, tapi kalau kita harus berani mengatakan ininya bagus, tapi yang itu meskipun pengarangnya bagus, tapi karyanya kurang bagus, seperti itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, saya cuma bilang ada beberapa karya yang memang benar-benar menginspirasi saya. Seperti misalnya, salah satu contoh aja banyak. Seperti kata-kata dari sajak puisi dari Gunawan Muhammad itu. Bersiap kecewa, bersedih, tanpa kata-kata. Hanya satu kata saja. Sajaknya kan, angin tidak berembus lagi di jendela itu kan. Sebuah kata dari Einstein juga, imagination is more important than knowledge. Itu luar biasa. Sebuah kata-kata dari filsuf Yunani, kerja adalah istirahat. Itu betul-betul mengagumkan buat saya hal-hal seperti itu. Jadi tidak secara keseluruhannya, per kasus saja. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Makasih Pak Putu dan Made. Ada lagi? Kalau nggak ada, jadi ada. Oh, Mbak Inggit, Aku sebenarnya nggak punya pertanyaan, hanya ingin menyampaikan apresiasi. Mungkin nggak ada hubungannya dengan karya sastra atau tinjauan kultural, hanya karena buku ini judulnya Telegram. Telegram ini benda yang saat ini sudah jarang kita gunakan, bahkan jarang kita lihat. Itu aja udah cukup dalam maknanya ya kalau kita bandingkan perilaku kita yang dibentuk oleh komunikasi serba instan saat ini. Saya jadi merasa beruntung dengan kehadiran buku ini. Terima kasih Pak Putu. Tambahan lagi, Purnama tadi menjelaskan Telegram ini punya makna lebih dari sekedar benda bernama Telegram. Terima kasih Purnama untuk tambahan perspektif tersebut. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, tapi saya jadi terpikir begini. Purnama, jadi Purnama kan tadi menyebutkan bahwa Pak Putu sebetulnya mengkritik tapi dengan metafor yang halus. Kemudian Pak Putu juga tadi menyebut dia beliau menggunakan anekdotal dan segala macamnya gitu. Saya jadi terpikir bahwa jadi gini pertama, pada era Orde Lama itu karya-karya realisme sosial itu berjaya ya. Jadi orang tuh banyak yang menuliskan realitas sosial tuh dengan lugas gitu, mengkritik situasi sosial gitu. Saya bulan lalu saya baru mengulas Jalan Tak Ada Ujung tuh kan sangat lugas sekali ya, Muchtar Lubis. Kemudian bulan puasa kemarin saya menghabiskan bumi bumi manusia gitu untuk pertama kali dalam hidup gitu. Itu kan juga Pram tuh kan gayanya juga sangat realisme sosial ya. Apakah cara-cara anekdotal kemudian metafornya Pak Putu untuk mengkritik sosial budaya ini terkait dengan situasi Orde Baru tahun 72 yang ya kita tahu semua itu orde yang represif gitu. Jadi caranya mengungkapkan kritik dan segala macam itu dibungkus dengan yang nggak mungkin vulgar untuk waktu itu. Itu gimana cara membaca seperti itu, Purnama? Makasih. Iya, Mas Adi, ini pertanyaan baik sekali. Apakah karya-karya itu selalu lahirnya sebuah karya itu selalu terkait dengan zaman di mana dia berada?
Saya pikir khusus untuk karya-karya yang sifatnya metaforik, itu saya yakin hampir semua penulis pastilah pernah meresponnya. Misalnya begini, di antara karya Pram, saya senang sekali dengan yang judulnya Bukan Pasar Malam. Itu Saya juga senang adalah itu. sebuah kisah, ya itu adalah sebuah kisah pribadi Pak Pram saat mengunjungi ayahnya yang sedang sakit di kampung, dan pada momen-momen mengunjungi itu dia membayangkan dengan satu kalimat yang menurut saya itu meneror. Kalimatnya meneror. Kenapa setiap orang yang lahir itu selalu sendiri-sendiri? Kenapa juga orang yang mati itu selalu sendiri-sendiri? Kenapa enggak semuanya seperti pasar malam aja? Lahir bareng-bareng, matinya juga bareng-bareng. Seperti sebuah perayaan yang menggugah kita untuk melihat, wah, jangan-jangan kita hidup ini kenapa harus sedemikian sepinya? Nah, katakanlah begitu. Ini kan sebuah karya yang metaforik, yang ditulis oleh seorang Pramudia yang selama ini kita selalu terbayang-bayangi dia seorang realis, ideologinya kerakyatan, kiri, sehingga nada ungkapnya itu juga gamblang, real apa adanya. Tapi dia juga menulis sesuatu yang metaforik. Sama seperti Pak Putu juga, menulis hal-hal yang memiliki lapis demi lapis makna. Bila malam bertambah malam, telegram, dan seterusnya. Yang semuanya kalau kita baca itu juga merekam lapis demi lapis pribadi manusia. Pribadi yang seperti apa? Bisa jadi pribadi yang rapuh, pribadi yang retak, pribadi yang lepas dengan kenyataannya sendiri, larut dalam imajinasi dan ilusinya, dan segala macam. Jadi penulis yang apakah zaman melahirkan penulis-penulis tertentu? Saya kira nggak selalu ya, Mas Adi ya, karena nggak selalu. Setiap orang pasti punya fase-fasenya untuk merekam dengan cara-cara yang berbeda-beda, dengan metafor, dengan menggugat, dengan seperti Pak Putu yang penuh dengan imaji dan meneror kita dan segala macam. Saya kira gitu. Oke, makasih Purnama. Boleh saya tambah sedikit tadi. Iya, silakan Pak. Saya melihat satu celah yang bisa saya jawab yang ini. Iya, Saya silakan. setuju dengan apa yang disampaikan Purnama. Tapi saya ingin mengatakan bahwa saya mempergunakan anekdot, berguru kepada anekdot karena saya melihat kecerdasan di belakang anekdot itu. Saya orang yang penakut, saya tidak berani ditangkap. Saya paling takut pada polisi. Kadang-kadang tentara datang ke kantor saya pergi. Padahal dia hanya minta saya untuk ikut judi deklamasi. Ketakutan itu apalagi dalam mengarang. Jadi saya bungkus semuanya dengan anekdot. Anekdot itu luar biasa. Orang yang dihina oleh anekdot, disinggung, malah ikut ketawa. Jadi selamat dia. Misinya selamat. Apa yang dikatakan juga selamat. Dan bisa menikmati semuanya, tidak ada musuh, dan musuhnya menerima. Dan matinya juga menerima, meskipun kadang-kadang waktunya terlalu lama, karena investasi kultural. Karena itulah saya bilang tadi bahwa saya sebagai penakut, yang takut ditangkap, tidak mau ditangkap, tidak ingin jadi pahlawan, cuma ingin jadi sahabat saja. Saya pakai anekdot itu untuk membungkus. Kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang nggak sampai. Tapi pada suatu waktu mungkin akan sampai. Jadi keterlibatan kita kepada apa yang terjadi dalam masyarakat itu pasti ada. Cuma cara pelafalannya berbeda-beda. Ada yang menyerang, ada yang langsung berperang, ada yang bersahabat, ada yang diam-diam macam-macam. Dan saya mengambil jalan smooth, menjadi sparring partnernya. Terima kasih. Makasih Pak Putu. Teman-teman, ada yang mau tanya lagi?
Ada yang masih penasaran? Mbak Lili gimana, mau ada pertanyaan lagi atau oke, ini masih ada 5 menit. Betul. Ya, memang mungkin Ya, sudah waktunya juga sudah hampir jam 9. Mungkin kita berfoto bersama dulu ya sekali oke dengan ya udah. bukunya Pak Putu itu. Iya. Tunggu. Siapa Ini yang foto? Mbak Lili, kita makasih banget loh dengan Pak Putu dan Purnama. Pak Putu sampai habis masih bisa Ya, masih Aku berkenan fotoin bertahan. ya. Iya. hebat. 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Sorry. Ini aku mesti remove dulu spoiler biar semuanya keluar sebentar. Ya udah, oke. Sekali lagi. Marius. 1, Iya. 2, 3. 1, 2, 3. Ini yang saya pegang sampul buku yang pertama ya Pak Putu ya. Ya, tidak pernah dicetak Terbitan. ulang kok. Oke. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak Purnama. Itu Made Purnama. Dan itu juga terbitan Adi tahun berapa, Purnama? ini. Kenapa? Teruslah hidup buku-buku. Iya. Iya. Mudah-mudahan kalau Pak Putu mau bergabung dengan kita untuk bulan depan ikut baca juga, silakan juga kepada Made Purnama dan teman-teman lain. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Selamat Terima kasih malam. semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Adi. Terima kasih Terima kasih banyak. Nama. Terima kasih. Mari izin